Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
dalam hidupku untuk menyembahmu. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya. Malam hari ini, haleluya. Oke, selamat datang teman-teman semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yesus Kristus yang luar biasa, kita sungguh mengagumi Dia ya. Oke. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, kami mengagumi Engkau malam ini Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Mari kita pujikan sama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib bukti mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselam, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib bukti mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselam, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan, Kau Allah, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Akan Engkau, katakan, Kau Allah, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau, Yesuslah Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Oke, satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan-nya di malam hari ini. Haleluya, kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepada Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Dengan sukacita dan kita akan siap hati untuk menerima firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Kami tahu hidup ini adalah sebuah kesempatan kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengar serta melayani Tuhan. Haleluya. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Mari Tuhan pakai kami ya Tuhan. Mari bersama kita angkat suara di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam segala keadaan kami tetap setia pada Tuhan. Dalam suka dan duka kami tetap percaya ada kuasa Tuhan yang menolong anak-anak-Mu. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberi pertolongan di saat kami butuh pertolongan. Kami tahu Tuhan, inilah kesempatan bagi kami terima anugerah Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini doa kami. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah apa saudara? Sudah jadi berkat. Amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa terlebih dahulu untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa surgawi, Bapa yang abadi, sepanjang hari ini Tuhan Yesus, Bapa telah memelihara kami bersama keluarga kami ya Tuhan Yesus. Dengan cinta kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami terlindung daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Berkati kami semua malam hari ini Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Bapa mau lindungi para pemberitaan firman Tuhan, yaitu Pak John Sarbunan Tuhan. Amin. Dan para tim pada saat ini ya Tuhan Yesus, Bapa mau kuasai cuaca ini ya Tuhan. Haleluya. Kuasai semua, lindungi dan berkati ruangan-ruangan yang dipakai ya Tuhan Yesus. Bapak berkati Pak John saat ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijakan baginya Tuhan Yesus. Supaya dia boleh memberitakan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kami menerimanya dengan baik ya Tuhan Yesus. Bapa surgawi, berfirmanlah bagi kami semua yang pada saat ini yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya. Doa sebelum firman disampaikan, dan nanti setelah firman disampaikan akan didoakan oleh Ibu Cifung ya dari Kota Surabaya. Oke, praise the Lord. Sebuah tema malam hari ini dalam renungan kita yaitu kemuliaan Allah dalam ketaatan ya. Dari akar kata taat, T-A-A-T. T itu yang pertama tidak,
A yang pertama itu ada, A yang kedua alasan, dan T yang terakhir yang kedua itu adalah tidak. Jadi kalau kita lihat TAAT taat, yaitu tidak ada alasan tidak, ya. Oke, saudara-saudara, dan kemuliaan Allah itu benar-benar dinyatakan kepada orang-orang yang benar-benar dia berada dalam ketaatan, ya. Kalau hari ini saudara ingin melihat kemuliaan Allah, ya, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa hendak terjadi dalam kehidupanmu, maka Tuhan ingin engkau hidup dalam ketaatan. Katakan amin. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita. Malam hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 17. Sahabat kita terkasih, kembali lagi Bapak Frans Angkikwara akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Terima kasih Pak John. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, tema kami malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam ketaatan. Nats Alkitab Roma 6 ayat 17 yang mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tema kita tahun 2024 ini mulai dari akhir Desember, saudaraku, ya. Desember 2023 sampai memasuki tahun baru 2024 ini adalah kemuliaan Allah. Jadi sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang kemuliaan Allah, saudaraku, ya. Dan ini penting dan ucapkan tiap hari, saudaraku, sepanjang tahun 2024 ini. Meskipun engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah, beban berat, dalam kesesakan, penderitaan, air mata, dalam keadaan rasanya tidak ada lagi harapan, ucapkan setiap hari tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan, ya, tahun kemuliaan Allah, karena Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya bagi kita sekalian, umat percaya, orang-orang yang mau hidup dalam ketaatan, ya saudaraku. Dan nats Alkitab kita malam ini sudah diperdengarkan oleh Bapak Frans Angkikwara. Demikianlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, ya. Syukur kepada Allah, saudaraku. Ini yang perlu kita ingat baik-baik. Dalam segala sesuatu, segala keadaan, apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah salah satu bentuk ketaatan dia kepada Tuhan. Memang ucap syukur dalam keadaan baik itu mudah, dalam keadaan semua lancar itu mudah, dalam keadaan semua aman itu mudah, dalam keadaan semua itu berjalan lancar itu mudah. Tapi bagaimana ketika segala sesuatu terbalik dari apa yang sudah harapkan, dalam keadaan kondisi sakit, keuangan morat-marit, dalam ekonomi, dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan bisnis yang lagi goncang, saudara mengalami jalan buntu, mengalami keadaan-keadaan tidak baik, apakah engkau bisa bersyukur? Kalau ternyata engkau bisa bersyukur dalam keadaan demikian, itu menunjukkan kualitas imanmu, menunjukkan kualitas rohanimu, bahwa rohanimu sedang bertumbuh, imanmu sedang kuat, imanmu sedang menuju kepada kedewasaan. Amin. Dikatakan dahulu memang kamu hamba dosa. Semua kita ini hamba dosa. Dosa apa, saudaraku? Dosa lewat mata, dosa lewat telinga, dosa lewat mulut, dosa lewat pikiran, dosa lewat hati, dosa lewat perbuatan sengaja atau tidak. Namanya hamba pasti ada siapa yang menjadi tuan, yaitu dosa, dan kita ini adalah hamba, kita budak dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran firman Tuhan yang kau dengar setiap hari akan membuat engkau makin hari makin mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Yang dulunya engkau menjadi hamba dosa, engkau melakukan apa yang dosa itu mau engkau lakukan, tapi setelah engkau mengerti akan rahasia firman Tuhan, maka engkau berkata, aku tidak mau menjadi hamba dosa lagi. Aku mau menjadi hamba kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan bukan berarti semua harus jadi pendeta. Tidak. Hamba Tuhan itu orang yang taat, orang yang melakukan segala perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan
kemuliaannya dalam kehidupannya. Katakan amin. Pada waktu engkau sakit, dokter sudah angkat tangan, tidak ada harapan lagi. Tapi ternyata di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya, engkau disembuhkan Tuhan. Nah, itu adalah cara Tuhan memberi engkau pertolongan. Rasanya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi, tidak ada seorang pun yang peduli dan menolong engkau. Tapi engkau semasa hidup ini engkau tetap taat pada Tuhan. Maka disitulah Tuhan menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara percaya malam hari ini engkau dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan di tahun 2024. Lambaikan tangan bilang, Tuhan saya mau melihat kemuliaan Allah di tahun 2024. Amin. Haleluya. Berhenti berbuat dosa, saudaraku ya. Jangan lagi hidup sebagai hamba dosa, tapi hiduplah sebagai hamba kepada Tuhan. Orang-orang yang menuruti apa perkataan firman, orang-orang yang menuruti apa yang Tuhan mau kau lakukan. Maka disitulah engkau akan melihat jalan-jalanmu yang tertutup, pintu-pintu yang terkunci Tuhan bukakan kembali. Engkau akan melihat hal-hal yang spektakuler, yang ajaib, yang tidak bisa masuk di dalam akal pikiranmu, tapi Tuhan bisa mengerjakan itu, saudaraku ya. Yang tidak mungkin Tuhan bisa ubah menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya, Tuhan mengubah yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Dan itulah kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam ketaatanmu, saudaraku. Orang yang taat kepada Tuhan, dia sudah bisa dipastikan dia menjadi orang yang berbahagia. Dia bukan saja menjadi pendengar firman, tapi dia melakukan firman. Itulah orang-orang yang taat pada Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah anak cucu generasi mereka diberkati di muka bumi ini. Sampai Tuhan datang pun mereka menjadi generasi yang berbahagia, dan sampai Tuhan datang membawa mereka masuk dalam kerajaan sorga. Katakan amin ya. Saudara-saudaraku, jadi hari ini saudara, orang-orang yang ingin melihat kemuliaan Allah, maka dia perlu hidup dalam ketaatan. Amin. Mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Kita akan lihat next. Oke, kemuliaan Allah, saudaraku ya, nyata dalam kehidupan orang percaya. Bilang amin. Orang percaya bagaimana? Orang percaya yang taat melakukan setiap firman Tuhan yang dia dengar, lalu mengerti, dan terdorong hatinya untuk melakukan firman Tuhan, dan membuat hidupnya dan keturunannya ini berbahagia dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya, saudaraku. Di sana Tuhan bilang, apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkati apa yang kau buat berhasil. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, engkau naik dan tidak akan menjadi hamba, engkau tidak akan menjadi budak. Tuhan akan membuat engkau menjadi kuat dan berkemenangan. Bahkan segala belalang pelahap, belalang penggerit, belalang pelompat, belalang pindahan, segala roh-roh yang mengerekut, yang juga sedang menyerang dan memakan habis usahamu, Tuhan menjauhkan itu daripadamu, asal engkau taat melakukan firman Tuhan. Katakan amin ya. Dan hal ini dapat kita pelajari terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul 18 ayat 10 sampai 12, dari sini kita, saudaraku ya, ada 3 kebenaran, saudaraku. Tentang apa? Tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketaatan. Nah, mari kita lihat siapa dia. Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketaatan. Yang pertama, dia adalah orang yang memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Selaku ya, dia memberitakan Injil ke banyak umat Tuhan di kotanya, dan kemudian dia mengajarkannya berulang-ulang. Bukan cuma sesekali saja, tapi berulang-ulang. Kenapa dikatakan berulang-ulang? Karena manusia itu terkadang ada yang mendengar 1 kali, belum nancap, belum ingat. Harus 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan ada yang berkali-kali baru bisa nancap, bisa ingat. Dan ini keuntungannya kalau engkau mendengar firman itu berulang-ulang,
itu membuat engkau tidak mudah melupakannya. Terkadang waktu Tuhan sampaikan firman satu kali orang mudah melupakannya, ya, karena keterbatasan secara akal manusia, sudah gampang lupa. Makanya Tuhan ingin berulang-ulang. Makanya itu ada kitab ulang, ya. Jadi kitab ulangan itu saudaraku adalah kitab Musa, 5 kitab Musa. Pertama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya. Ulangan, ya, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa ini. Dan kitab yang kelima itu adalah Ulangan. Apa yang dikatakan di kitab sebelumnya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, saudaraku, Bilangan, nah itu diulang lagi di dalam kitab Ulangan, ya. Itu penting supaya manusia tidak mudah melupakannya. Mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 10. Kisah para Rasul 18 ayat 10 yang mengatakan, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Sebab banyak umatku di kota ini. Ya, Tuhan bilang apa? Sebab aku menyertai engkau. Siapa percaya Tuhan menyertai kita di tahun 2024 ini, yang percaya lambaikan tangan. Dan siapa percaya Tuhan yang sama menyertai kita untuk menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024 sampai memasuki tahun yang akan datang. Siapa percaya Tuhan menyertai kita? Lambaikan tangan. Amin. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ini Tuhan pesan kepada Paulus, ya. Kenapa? Sebab banyak umatku di kota ini. Banyak umat Tuhan di kota ini. Kota yang mana, saudaraku? Kota di mana kita tinggal saat ini. Kota di mana Rasul Paulus tinggal saat ini, yaitu di kota Korintus, ya. Di kota sebelumnya dia memberitakan Injil di Athena, kemudian datang ke Korintus, dia beritakan Injil, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita mau melihat, saudara-saudaraku, ya, kemuliaan Allah dalam ketaatan, maka kunci yang pertama adalah Tuhan mau kita memberitakan Injil. Katakan amin. Injil, kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar pelepasan, ya, kelepasan, saudaraku. Itu harus diberitakan kepada apa? Kepada banyak umat Tuhan di kotanya, di kota di mana engkau dan saya tinggal saat ini. Beritakan Injil. Caranya bagaimana? Saudara punya Android, ya, saudara bisa kirimkan firman Tuhan. Dalam hitungan begitu cepat, hitungan detik sudah masuk, ya, saudara-saudaraku. Dan kalaupun engkau ketemu dengan seseorang, beritakan Injil. Cara kita memberitakan Injil itu macam-macam. 1, lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. 2, lewat doa yang kita naikkan kepada orang yang kita kasihi. Mungkin dia sedang susah, sedang sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan banyak masalah, kita doakan dia. Itu adalah salah satu bentuk penginjilan. Yang ketiga, kita bisa beritakan Injil lewat apa? Puji-pujian. Dengan kita menyanyikan lagu-lagu pujian, orang itu dihiburkan, dikuatkan, hatinya jadi tenang, hatinya jadi damai, saudaraku, ya. Yang keempat, cara kita memberitakan Injil itu juga adalah melalui kesaksian hidup kita ini. Tanpa kita ngomong, tanpa kita berbicara banyak, lewat sikap hidup kita, teladan kita, orang bisa bertobat, ya. Dulunya sukanya alkohol, sekarang sukanya Alkitab, ya. Dulunya haleluya, sekarang haleluya. Dulunya saudara-saudaraku rokok kudus, saudara-saudaraku, ya. Merokok terus, setelah bertobat sungguh-sungguh dia menjadi orang yang merindukan Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Yang dulunya suka marah, benci, dendam, sakit hati, kepahitan, tapi sekarang penuh dengan kasih dan pengampunan. Nah, itu adalah Injil yang sudah beritakan lewat kesaksian hidupmu. Amin. Oke, ini yang pertama, ya, saudaraku. Jadi ya, tadi ayatnya sudah diperdengarkan Pak Frans Sangki. Sudah. Nah, saya teringat tahun 2005 ketika itu Tuhan bicara kepada saya secara pribadi pada saat gereja setelah dibangun, saudaraku, ya. Dan Tuhan bilang, John, jangan takut. Aku sedang melatih engkau menjadi seorang, mempersiapkan engkau menjadi seorang pemenang. Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu yang terbaik bagiku. Kenapa? Karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Lalu saya merenungkan, Tuhan, kota yang mana? Kalau di Kediri kan ada istri, anak-anak, jemaat.
di Surabaya, karena waktu itu ada orang tua ya, saudara, ada adik-adik juga, dan juga ada ponakan, dan juga ada jemaat di sana. Oh, saya ingat dua kota ini, Surabaya, Kediri. Jadi waktu itu sebelum Corona, saya bolak-balik Surabaya, Kediri. Jadi kalau Minggu sampai hari Rabu, saya ada di Kediri. Nah, hari Kamis, Jumat, Sabtu, saya pelayanan di Surabaya. Setelah Sabtu sore, selesai pelayanan, saya pulang lagi ke Kediri. Jadi gitu terus, Bapak Ibu. Dan ternyata Tuhan tunjukkan ada orang-orang yang dalam beban berat sekali, dalam persoalan yang begitu besar sekali. Rasanya dia sudah nggak kuat, dia mau bunuh diri. Tapi setelah ketemu dengan kami, Tuhan menjamah dia, akhirnya terjawab sudah segala pergumulan dia ya. Akhirnya semuanya bisa terselesaikan sehingga akhirnya orangnya bisa hidup. Dia menjalani kehidupan sampai hari ini. Puji Tuhan. Dan saya ingat pada waktu itu ada orang yang juga yang sudah dalam keadaan dokter sudah vonis sudah tidak ada harapan lagi hidup. Tapi setelah ketemu dengan kami didoakan dan orang itu dijamah Tuhan sehingga akhirnya dia begitu cepat sekali mengalami mujizat suatu. Yang tadinya tidak bisa bangun di tempat tidur, hanya tidur saja, waktu didoakan tiba-tiba langsung dia bangun dan dia turun Bapak Ibu sekalian ya, dia berjalan. Dan saya ingat suatu hari ketika kami mengadakan malam tutup tahun dari Surabaya, dia datang nyetir mobil saudaraku yang tadinya dia sudah kena stroke, tapi Tuhan sembuhkan dia nyetir mobil ya bersama dengan istri dan anak dan juga orang tua mertuanya saudaraku. Ya, mereka buat ibadah sama-sama dengan kami. Suasana kesentuhan dan banyak lagi kalau mau diceritakan banyak sekali kesaksian ini ya. Oke, mari kita lihat yang kedua saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam ketaatan? Nah, Tuhan ingin engkau taat, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dia adalah orang yang mengikuti. Lihat, ciri yang kedua dari orang yang taat itu apa? Dia mengikuti. Dia mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti petunjuknya Tuhan. Tujuannya apa? Agar dia dapat tinggal bersama jemaat Tuhan. Ya, 1 tahun lebih itu 1,5 tahun. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 18 ayat 11. Kisah para Rasul 18 ayat 18 yang mengatakan, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Jadi lihat Paulus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Memang dia sempat down karena banyak orang menentang dia, banyak orang menyerang dia, banyak orang memusuhi dia. Tapi di situ Tuhan kuatkan dia. Tuhan bilang jangan takut ya. Aku menyertai engkau. Dan puji Tuhan akhirnya Paulus tinggal ya di situ di mana? Di kota Korintus. Selama berapa lama? 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun ya. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi lihat, inilah kemuliaan Allah dalam ketaatan, saudaraku, yaitu mengikuti petunjuknya Tuhan ya, saudaraku. Nah, terkadang orang itu saudara kasih Tuhan, dia tidak taat. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti petunjuknya Tuhan. Saudara, kalau hari ini Tuhan menunjukkan kepadamu bahwa engkau harus belajar mengampuni orang yang telah menyakiti hatimu, maka ampunilah orang tersebut. Ketika engkau mengikuti petunjuk Tuhan, maka hatimu akan damai, hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia. Tetapi ketika engkau tidak mengikuti petunjuknya Tuhan, percayalah, hatimu itu akan galau, hatimu gundah gulana dalam keadaan tidak tenang, hilang damai sejahtera, hatimu tidak akan pernah bahagia. Nah, ini penting saudaraku ya, mengikuti petunjuknya Tuhan itu agar saudara saya bisa mendapat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketaatan? Ini dia. Nah, lihat, ciri yang ketiga dari orang yang taat itu apa? Dia menguatkan hatinya. Kapan? Bila dia itu akan mengalami hal yang jahat dari orang lain. Terkadang orang menjadi lemah itu karena dia tahu orang akan melakukan hal yang bagi dia. Hatinya ciut, hatinya lemah selaku. Tapi ini orang taat, dia selalu menguatkan hatinya selaku ya. Hati kita ini perlu dikuatkan. Caranya bagaimana? Kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan supaya hati kita tidak takut, hati kita tidak lemah, hati kita tidak khawatir, hati kita tidak cemas, tidak bimbang ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang buruk atau keadaan-keadaan tidak baik dari orang-orang jahat, kita tidak akan gampang stres, nggak akan gampang putus asa. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Kita lihat ya Kisah Rasul 18 ayat 12.
Kisah para 18 ayat 12 yang mengatakan, akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan. Amin. Siapa nggak takut, siapa nggak khawatir, siapa nggak cemas, siapa nggak dalam keadaan goyah imannya. Pasti orang mengalami keadaan goyah imannya, takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Pada saat dia diserang, dilawan oleh orang-orang yang tidak menyenangi dia. Nah, Paulus mengalami hal ini, tapi Paulus saya percaya dia menguatkan hatinya ya. Bila dia akan mengalami hal yang jahat dari orang yang jahat, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya malam hari ini, apapun yang terjadi, saudara belajar menguatkan hati, karena itu adalah bentuk dari ketaatan. Ya, firman Tuhan dalam kitab Yosua 1 ayat 6, 7, dan 8 berkata, hanya kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Tuhan tahu hari-hari ini banyak di antara kita yang sedang lemah hatinya, sedang dalam keadaan ciut hatinya. Dan Tuhan ingin kita menguatkan hati, saudaraku. Yang menguatkan hati itu kita sendiri dengan cara apa? Kita bawa hati kita yang lemah, hati kita yang khawatir, hati kita yang takut, hati kita yang bimbang, yang cemas, kita bawa kepada Tuhan. Mungkin dokter berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan, membuat hatimu lemah. Mungkin ada orang mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirimu, sehingga engkau menjadi kecewa, engkau menjadi putus asa. Tapi ketika engkau bawa hatimu kepada Tuhan, hatimu diisi dengan firman Tuhan setiap hari, maka hatimu bukan lemah lagi, tapi kuat. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya, apa hasilnya dari kemuliaan Allah ya di dalam ketaatan. Mari lihat ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat apa, saudaraku? Dia mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Jaminan perlindungan dari Tuhan yang menyertainya. Amin. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 18 ayat 10. Kisah para Rasul 18 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjaga dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Tuhan memberikan sebuah jaminan bagi orang-orang yang taat, ya saudara-saudaraku. Itulah kemuliaan Allah, ya saudara-saudaraku. Jadi orang percaya taat pada firman, dia mendapatkan jaminan perlindungan dari Tuhan yang menyertainya. Suamimu tidak bisa memberikan jaminan bagimu, istrimu tidak bisa memberikan jaminan bagimu, anak juga tidak bisa memberikan jaminan bagimu. Saudara bersaudara, kakak beradik, sekanu, sepupu tidak bisa memberikan jaminan bagimu. Majikanmu, bosmu tidak bisa memberikan jaminan bagimu. Hanya Yesus yang menjadi jaminan hidupmu. Dia memberikan jaminan bagi saudara saya. Katakan amin. Jadi inilah keuntungan orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketaatan. Ya, kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu mengajarkan firman Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 18 ayat yang 18 ayat 11. Rasul 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Dan ia mengajar firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah selama Paulus mengajarkan firman Allah, maka sudah bisa dipastikan mereka menjadi orang-orang yang rohaninya dewasa. Mereka menjadi orang-orang yang imannya bertumbuh. Sehingga mereka itu tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan pada Allah, yang suci, yang sempurna, dan mulia, yang adil. Mereka mengerti, saudaraku. Mereka tahu apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka karena mereka sudah diajarkan firman Allah. Tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa dibilangin, tanpa diingatkan, mereka sudah melakukan. Kenapa? Karena mereka sudah belajar tentang firman Allah yang diajarkan oleh hamba Tuhan, ya, Rasul Paulus. Oke, mari kita lihat yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Dan nanti setelah ini Cifung akan berdoa buat kita semua, ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak takut. Ya, saat dirinya itu dibawa pengadilan dan diadili. Ya, mari kita lihat ya, dibawa ke pengadilan dan diadili. Kita lihat dulu Kisah Rasul 18 ayat 12. Kisah para Rasul 18 ayat 12. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya,
Bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Amin. Amin. Lalu membawa dia ke depan pengadilan. Nanti Bapak Ibu, besok saya akan menyampaikan bagaimana sikap Paulus ketika dia dibawa ke pengadilan. Oh, ternyata Paulus tidak takut, diadili. Ternyata Tuhan bela Paulus, ya. Saudara dengarkan khotbah ini, saya akan sampaikan besok secara berdiri. Besok pagi saya akan sampaikan, ya, tentang bagaimana selaku Tuhan menyatakan kemuliaan kepada Paulus karena dia mentaati Tuhan. Itu luar biasa. Jangan takut, saudaraku. Asal engkau taat pada Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, ya. Tuhan memberkati kita sekalian pada malam hari ini, dan Cifung akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Pendeta John. Ya, selamat malam Cifung. Terima kasih dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta John. Tuhan yang begitu dahsyat, Engkau mengasihi kami semua Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami sekarang ini berubah Bapa. Kami belajar untuk taat, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, melakukan segala yang Kau firmankan. Terutama kami harus bisa mengampuni, mengasihi orang yang menyakitkan kami, menjadi saksi-Mu Bapa. Tidak dengan kata-kata atau apa, tapi dengan perbuatan kami. Kami percaya Tuhan, tidak satu kebetulan Tuhan, semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biar hari ini Engkau sudah membuka jalan Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Pak Pendeta John Kau urapi lagi lebih dahsyat lagi hikmat akal budi Kau nyatakan kepada Pak Pendeta John Bapa. Terutama juga Tuhan kepada kami yang mohon belas kasih-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu, tidak menjadi pendengar saja Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana kami ditempatkan, di mana kami ditempatkan kepada siapapun kami ketemu, kami supaya menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih mulai hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pendengaran kami, membuka semuanya dalam hidup kami untuk Tuhan berbicara secara langsung kepada Tuhan. Ini seringkali kami lupa bahwa ada Engkau Bapa yang begitu dahsyat, begitu mulia, yang begitu berkuasa yang harus kami andalkan. Terima kasih Tuhan atas hamba Pak Pendeta John yang telah mengurapi kami, yang telah memberikan kami kesempatan untuk selalu kami berharap kepadamu. Terutama kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di mana tadi kita Rasul-Rasul 18 mengatakan kita tidak boleh lagi takut untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi-Mu, di mana kami ditempatkan Tuhan, karena Engkau menyertai kami, dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Itu janji-Mu Tuhan. Yaitu Kisah Rasul 18 ayat 10. Janji-Mu luar biasa Bapa, sebab Engkau sendiri yang akan membela kami. Engkau sendiri yang berperang ganti kami. Engkau berperang ganti kami Bapa. Kami percaya Tuhan tidak satu kebetulan hari ini. Nyatakan kuasa-Mu lebih dahsyat lagi melalui Pak Pendeta John yang Kau pakai untuk pengurapan, sehingga mengurapi kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, jadikanlah kami saksi-Mu. Bela kami Tuhan, bela kami. Karena banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Banyak jiwa-jiwa saat ini Tuhan merasa butuh Engkau Yesus. Dia merasa disakiti Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang merasa dianiaya, di mana dia selalu khawatir. Tuhan terima kasih, di mana kami ditempatkan supaya kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, menyatakan kuasa-Mu menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Melalui Pak Pendeta John Tuhan, kami biar kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu Bapa. Biar pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Jamak saudara kami sekalian yang mendengarkan ini. Tuhan Yesus hanya Engkau-lah pengharapan kami. Hanya Engkau-lah kekuatan kami. Satu-satunya Tuhan yang mulia dan Tuhan yang hidup di dalam kami. Tuhan sungguh besar kasih Bapa. Dan benar Tuhan apa yang dikatakan Pak Pendeta John. Suami kami, anak kami, saudara kami, semuanya tidak bisa menyelamatkan kami. Cuma Engkau Bapa. Lebih dalam dan lebih dalam. Mari Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kekuatan, sehingga kami bisa melakukan, tidak hanya pendengar saja, pelaku daripada firman itu yang penting Bapa. Terima kasih Bapa, jadikan kami Tuhan seperti yang Kau mau, bukan yang kami mau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bela kami Tuhan,
bela setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan banyak jiwa-jiwa yang sekarang ini lagi kesesakan, yang lagi Ya, Yesus. ada kepahitan, dengki Ya, dan Yesus. sebagainya terhadap orang tuanya, terhadap Ya, Yesus. yang istri terhadap suami. Bela Tuhan, bela Tuhan. Bela Tuhan. Buka lagi Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa Engkau mengasihi kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang mencintai kami, merelakan Ya, semuanya. Yesus. Tuhan, juga Engkau mau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, dan itu Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, menyediakan sesuatu yang indah bagi kami. Mari Roh Kudus, sama satu-satu semuanya Tuhan, teman-teman kami, mereka butuh Engkau, butuh lawatan-Mu. Terima Ya, kasih, Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami tidak tahu, kami hanya bisa menangis, kami hanya bisa memohon, kami Ya, hanya bisa Yesus. berdoa, tapi Ya, Engkau yang Yesus. Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak. Jesus. Saudara kami di sini untuk membantu kami berdoa supaya banyak dimenangkan. Terima Ya, kasih Yesus. Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami tidak sendiri. Bersamamu kami pasti menang. Bersamamu kami bisa Bapak. Bersamamu kami kuat. Terutama untuk pecah-pecah Tuhan di mana saat ini mereka juga mengalami seperti ini. Ya Tuhan mengalami seperti ini. Kuatkan kami. Engkau temukan mereka. Jadikanlah mereka milikmu. Dimanapun mereka berada. Hingga jamak Tuhan. Jamak hatinya. Terima kasih Ya, Yesus. Tuhan Yesus atas Pak Pendeta John yang sering kami memberikan kami semangat. Memberikan kami kekuatan. Pakai Pak Pendeta Ya, John untuk Yesus. lebih hari, Haleluya. lebih dahsyat. Dan lebih Amin. dahsyat Bapak. Sehingga Yes. menguruskannya jelas sekali. Terima kasih Roh Kudus. Dan pakai juga Ibu Sinta. Itu kemuliaan nama keluarganya Pak John. Tuhan berkati ini sertai Bapak. Kami Ya, tidak bisa Yesus. membalas Tuhan. Tapi kami tahu hanya Engkau yang bisa mengurapi Pak Pendeta. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Dan juga yang teman-teman kami yang ada di sini yang sakit. Biar belas kasih-Mu turun. Terima kasih. Kasih Bapak yang tidak ada batasnya. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan. Satu orang bertobat semua seisi rumah diselamatkan. Setiap lutut akan berlutut. Tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Yes. Janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin Bapak. Haleluya. Satu firman yang akan kembali dengan sia-sia. Banyak menyelesaikan saat ini. Firman-Mu sudah banyak di dalam kami. Yes. Berkat darah dan berkat Roh Kudus. Kami mohon belas kasih-Mu atas jiwa-jiwa yang Kau sudah selamatkan. Dan hari ini Tuhan, bersama teman-teman kami seiman, dan bersama Pak Pendeta John, kami minta jiwa-jiwa itu kembali. Dalam nama Yesus. Ya, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Pulihkan mereka. Banyak yang Amin. padamu. Banyak sekarang ini meninggalkanmu. Hari Ya, Tuhan, Yesus. mereka temukan mereka kembali. Hati Bapa. Terima Ya, kasih Tuhan. Bapak. Hati Bapa itu yang kami rindukan. Ya, Di dalam Yesus. yang suci, yang mulia, yang selamatkan mereka, Bapak. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Allah sakit Tuhan, saudara-saudara kami seiman tempat ini. Mereka supaya bergerak Amin. bersama-sama, Amin. rindukan Ya, Yesus. jiwa ini. Karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, satu jiwa bertobat seluruh mereka bersorak-sorak. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Roh. Terima kasih Kau besar. Kau mulia berkarya kudus. Kami percaya Haleluya. pada kuasa. Kau tidak terbatas Tuhan. Darah Roh Kudus yang Amin. bekerja, bukan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, nama yang sangat berkuasa, kami mohon pengampunan-Mu dan kasih Bapa. Turun Bapa kepada Haleluya. semua yang mendengarkan di sini, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu, menjadi saksi bagi Amin. teman-teman kami, saksi bagi orang yang Yes. telah meninggalkan Engkau. Kami mau Ya, berjalan Yesus. bersama Roh Kudus. Terima Dalam nama kasih Yesus. Amin. dalam nama Yesus, nama yang ajaib dan mulia. Kami sudah berdoa. Tuhan, kami tidak sempurna. Dan Haleluya. sempurna itu menjamak kami. Di dalam nama-Mu yang suci dan mulia, kami mohon. Terima kasih Bapak. Pengurapan-Mu lebih lagi kepada Pak Pendeta John. Haleluya, haleluya. Ya, Pakai Yesus. Pak Pendeta John, Tuhan. Haleluya. Dimana dia berada, di Surabaya, dimanapun dia menginjil. Pakai dia Tuhan. Ya, Pakai Yesus. Tuhan supaya banyak jiwa mendengarkan. Karena kami putri Yesus. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan kami. Manusia Ya, tidak bisa Yesus. menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Urapi Pak Pendeta itu kembali.
Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Teman lindungi Pak Pendeta John Tuhan, sertai kesehatannya, semua keluarganya, pakai untuk kemuliaan-Mu. Di dalam Amin. nama Yesus kami ucap syukur, ku kembalikan segala hormat, pujian bagi-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah ya malam ini. Tuhan berkati Cifung dan keluarganya di Surabaya. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita malam ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Di mana malam hari ini kita boleh menerima berkat firman yang baru kembali, yaitu kemuliaan Allah di dalam ketaatan kita sebagai umat-umatnya, supaya kita sebagai umat-umatnya terus mau memberitakan Injil ke banyak setiap orang yang ada di sekitar kita, bahkan di kota-kota di mana kita berada, disitulah firman Tuhan kita beritakan. Bahkan kita mau mengikuti petunjuk Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tanpa Tuhan kita bisa tersesat, bisa salah jalan, tapi dengan kita mengikuti petunjuk Tuhan, kita akan di dalam jalannya Tuhan. Dan bahkan Amin. yang Tuhan mau di dalam ketatan kita untuk saling menguatkan di dalam hati-hati kita masing-masing, bahkan kepada sesama kita umat-umat Tuhan. Terima kasih Pastor John Sargunan yang sudah begitu setia memberkati kita pada malam hari ini, buat firman yang baru pada malam hari ini. Biarlah kita benar-benar menerima kemuliaan Allah hadir ada di tengah kita dalam kehidupan kita. Kita harus selalu taat dan setia. Terima kasih Pastor John Sargunan. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sargunan dalam pelayanannya, di dalam keluarga, istri dan anak-anaknya. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Prasangki yang tadi sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Prasangki juga dengan doanya, buka doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Prasangki bersama keluarga besar yang ada di Bekasi. Demikian juga kepada Ibu Cipung yang tadi sudah doa penutup berkat. Tuhan Yesus memberkati Cipung. Terima kasih juga kepada Pak Hendro yang sudah menampilkan ayat-ayat firman Tuhan di monitor. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro bersama keluarga besar yang ada di Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro. Dan kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa properti yang akan dinaikkan oleh Ibu Sianliang dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya silakan Ibu Sianliang. Oke, makasih Pak Lukas buat infonya. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak John. Ya, selamat malam Bu Sianliang. Saya mau saksi sebentar boleh Pak? Oke, ya silakan. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan terhadap kehidupan saya ya. Waktu saya dulu masih di Gang 4 ya, itu saya ini mau pindah lagi, sempat cincin saya habis cuci-cuci tuh cincin saya tuh hilang ya. Lah saya punya kolongan itu got itu lebar. Nah, saya pikir sudah wah ini sudah tidak ketemu, saya ikhlas gitu ya, saya nggak ada ganjalan di hati saya itu. Begitu saya dapat 4 hari itu saya kan bersihin dapur di belakang itu, saya bersihin. Lalu Roh Kudus itu ngomong, kamu sapu yang di batu itu. Padahal waktu saya sapu kemarin sudah saya cari itu tidak ketemu sampai di bak itu juga nggak ada yang wah sudah jalan ke got besar, saya pikir sudah hilang sudah ya pokoknya saya nggak mikir lah sampai di situ. Waktu mau 4 hari saya mau pindah, itu Roh Kudus ngomong di telinga saya, kamu sapu di batu itu. Saya pikir kok Tuhan menyuruh saya nyapu di batu besar, padahal saya sapu kemarin itu enggak ada. Kok Tuhan tuh ngomong sapu kamu di situ. Langsung itu saya buka sapu itu langsung ketemu cincin saya, Pak. Cincin saya itu ketemu. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Saya bilang, berarti barang ini masih ikut saya bilang gini. Oh puji Tuhan, saya bilang gini. Saya mengucap syukur ya. Tuhan tuh selalu memimpin saya, selalu melindungi dan juga memberkati apa yang saya rindukan. Saya pernah kehilangan juga dompet, tapi saya tidak pernah berpikir dompet itu kembali kepada saya, itu saya tidak pernah berpikir. Tapi kalau saya katakan gini, kalau memang uang itu masih
diizinkan saya menerima atau orang lain yang lebih membutuhkan, saya ikhlas, saya bilang gitu. Ya, saya katakan begitu. Tapi memang orang lain yang lebih membutuhkan, saya tidak ada rasa kehilangan atau rasa gimana. Saya ini hati saya itu tenang, Pak. Padahal di dompet itu uangnya 1,5 juta, ada ATM, KTP, terus apa itu ATM lainnya juga ada. Tapi saya tidak pernah berpikir. Tapi saya langsung ke bank, saya blokir. Akhirnya ya enggak apa-apa, saya bilang dompet hilang enggak masalah, mungkin ada orang yang membutuhkan. Sampai hingga anak saya, suami saya itu bilang, kamu kehilangan uang kok ya santai, saya dikatakan gitu. Saya bilang, saya enggak ada rasa ada rasa sedih atau bagaimana. Saya bilang, berarti orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya katakan gitu. Yes, kalau sudah saya ngomong gitu itu sudah enggak berani ngomong semua, Pak. Ya sudah, kalau kamu ikhlas katanya. Ya, saya puji Tuhan, saya selalu menerima apa yang Tuhan katakan, apa yang disuruh Tuhan saya lakukan. Itulah kasih Tuhan dalam kehidupan saya dipelihara hingga sampai saat ini itu atas kemurahan Tuhan. Terima kasih, Pak, buat kesaksian saya. Puji Tuhan. Ya. Itu hasil ketaatan ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Mari kita doa prophetic 1 bagi bangsa dan negara, dan doa prophetic 2 bagi gereja CLCC, dan diakhiri I receive. Doa prophetic 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan siap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan dan pendoa-pendoanya. I receive. Sebentar. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itu doa profetik yang telah dinaikkan Ibu Siang Liang. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Terima kasih Pak. Tuhan berkati sama saya. Berkati ini sama pakai ini. Ya, ini. Oh, puji Tuhan. Ini pada mau kesian Bu Siang Liang. Iya. Ya. Juga hilang, jadi kita
doakan supaya bisa Ya, ya. Baik, Pak. ya, terima kasih pada Ibu Xian Liang yang tadi sudah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Xian Liang. Ya, Ya, sama-sama. Memberkati. kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu pengumuman gereja saya sisi yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Weli. Ya baik, makasih Pak Lukas untuk waktunya. Siap. Bapak Ibu mari kita mengikuti pengumuman info gereja Selsusi persembahan bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CFC dengan nomor rekening tertera, atau via rekening OVO Gereja CFC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CFC dimulai pukul 04.00 WIB, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Ibadah tatap muka Gereja CLCC Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, tempat Ibu Indriani, Jalan Nusantara Blok 1 nomor 1, Pabean, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintanini Kristowati. Info penting spesial Happy Birthday Januari 2024. Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 17 Januari, anak Aldri Hukubun, cucu Ibu Weli Hukubun. Tanggal yang sama, anak Samuel Hukubun, cucu Ibu Weli Hukubun, Jayapura. 24 Januari, Ibu Sintanini Sulistowati, Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistowati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli.
Amin, Iya. Bapak Pendeta, makasih. Makasih Ibu Weli Amin. buat waktunya sudah menyampaikan pengumuman gereja sasisi. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli, suami, anak-anak semua, cucu-cucu yang ada di Papua. Salam buat semuanya. Tuhan Yesus Amin, memberkati. makasih. Ya. Ya, dan kita sudah masuki akhir ibadah pada malam hari ini dan mengucap syukur bahwasannya Tuhan Yesus baik, sanggup baik, rahmat baik di dalam kehidupan kita. Kita imani, yakin, percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu hadir, ada di tengah-tengah kita. Asalkan Tuhan yang minta mau kepada kita, yaitu kita selalu di dalam ketaatan kesetiaan kita pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makasih atas kerjasamanya Amin. kepada Ibu Sian Liang dan Ibu Weli. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sian Liang bersama Ibu Weli. Semuanya yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Dan juga kepada Pak Prasangki, sekali lagi terima kasih Pak Prasangki. Tuhan Yesus memberkati Pak Prasangki bersama keluarga besar yang ada di Bekasi. Sehat selalu. Semangat bersama Tuhan Yesus kita cakap menanggung perkara-perkara. Ya, Ibu Sian Liang, Pak Hendro, terima kasih juga Pak Hendro. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro sama Ya, keluarga amin, besar. amin, amin, amin. Ya, Ibu Cipung, terima kasih. Ibu Marta, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, adik Cindy, Johan, dan James. Tuhan Yesus memberkati semuanya, Ibu Sian Liang. Dan kita akan masuki akhir acara, yaitu doa berkat yang akan kami persilakan Pastor John untuk doa berkat buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Silakan Pastor John. Bapak Pendeta izin. Ya, Bu Weli. Ya, Bapak Pendeta mohon doa buat saya hari Senin. Saya rencana saya pergi USG jantung di yang rujukan kemarin itu rumah sakit tentara. Nanti hari Senin itu saya pergi ke rumah sakit karena alat di rumah sakit Martin Inday, namanya rumah sakit Martin Inday rusak, sehingga saya dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, polisi. Oh, polisi. Ya, jadi untuk USG jantung, jadi mohon doa pendeta untuk ya yang baik-baiklah, hasil yang terbaik Tuhan kasih buat saya. Amin. Ya, praise God. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu hati, kita berdoa malam ini buat semua yang hadir ya. Kita arahkan tangan bagi Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Tuhan yang menciptakan jantung bagimu, dan Tuhan beri engkau jantung yang baru, organ-organ tubuh yang baru yang sudah rusak, yang tidak berfungsi, Tuhan gantikan dengan yang baru. Terima dalam nama Yesus. Bahkan ketika di USG, di Rumah Sakit Bayangkara akan mendatangkan hasil yang baik dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu Bu Weli. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Jangan takut, jangan susah. Tuhan penyembuhmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hatimu yang engkau jaga akan terpancar kehidupan. Berkati Bu Weli dan semua anak mantu cucu yang ada di Jayapura, Papua. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk Pak Frans Angki juga. Tuhan penyembuh bagimu, Tuhan pemulih bagimu, Tuhan penolong bagimu, dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang menjamah engkau dari bagian kepala sampai telapak kaki. Terima malam ini, tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuh kuat, karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bait tempat Tuhan berdiam di dalamnya, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kehidupanmu, keluarga, istri, anak, mantu, cucumu, dan juga keuanganmu, ekonomimu dipulihkan. Tahun 2024 ini engkau akan lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam nama Yesus. Berkati Pak Frans Angki dan keluarga besar yang ada di Kota Bekasi. Berkati juga Pak Lukas yang sudah pakai menjadi host malam ini bersama dengan Oma Nana dan adik Kesia putrinya. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atasmu. Tuhan menunjukkan kepadamu kebaikan demi kebaikan. Tuhan akan nyatakan satu persatu persoalanmu terselesaikan. Dan tahun 2024 engkau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Belajar mentaati Tuhan supaya engkau bisa mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan dan kemenangan dalam hidupmu. Berikan mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Pak Hendro bersama istri anak-anaknya. Tuhan nyatakan kepadamu tahun 2024 engkau lihat kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Cifung, suami, anak, mantu, cucu, tahun 2024 engkau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu dalam nama Yesus. Untuk Bu Sian Liang, kesaksian demi kesaksian, tahun 2024 Tuhan nyatakan kemuliaan bagimu. Untuk Ibu Marta dalam nama Yesus di Kediri bersama dengan anak, mantu, cucu, Tuhan nyatakan
menyatakan kemuliaannya atas hidupmu di tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Meliawati, untuk juga Ibu Sinta, untuk semua anak-anak Yohansini James, untuk semua yang hadir malam ini, aku berkata tahun 2024 ini, kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan, kuasa yang besar, yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagimu. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan Tuhan, jalan-jalan yang buntu sudah dibukakan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam persoalan. Terima pertolongan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya atas kehidupanmu, dan tempat di mana engkau berada, Tuhan pun nyatakan kemuliaannya atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus saat ini juga. Aku percaya semua yang datang dengan iman malam ini, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa damai sejahtera. Tuhan berkati sebentar kami akan beristirahat, Tuhan berikan tidur yang nyenyak, dan besok pagi pun kami akan berjumpa dengan Tuhan untuk Tuhan hari yang baru di minggu pertama. Kami percaya seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, di hari minggu pagi kami akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara kita berdoa untuk Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan Bu Linda Effendi dalam nama Yesus. Tuhan berkati kebaktian tanggal 20 di rumah Ibu Indriani, sembuhkan calon menantunya Christian dalam nama Yesus. Kami juga ucap syukur untuk kesaksian Bu Ros, Tuhan sudah memulihkan dia, semua urusan-urusannya satu persatu terselesaikan. Dalam nama Yesus, rencana kedatangan ke Indonesia, Tuhan sertai atur dengan baik, dan putrinya akan menikah di tahun ini, bulan Agustus, tanggal 17, Tuhan sudah atur semuanya dengan baik. Terima kasih, Tuhan sudah sembuhkan Bu Sarah di Jerman, Tuhan sudah sembuhkan juga, Tuhan, Bu Sandra di Jerman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, siapapun yang sakit, keluargamu, anakmu, cucumu, menantumu, bahkan juga pasanganmu, Tuhan sudah sembuhkan mereka malam hari ini. Terima kasih, mari saudara angkat kedua tanganmu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan oleh Tuhan. Tidak ada yang takut, semua hidup dalam damai sejahtera. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya malam ini kami mendengar kesaksian Ibu Weni dan teman-teman semua. Malam ini semuanya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah mengalami keadaan yang baik. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak Lukas, Cifung, Pak Frans Angki, sama-sama Bu Eli, Bu Silya, ya, terberkati ya. Ya, Hendro, terima kasih untuk pelayanannya. Ya, sama-sama Pak John ya. Ya, terberkati salam buat Bu Silvia. Pak Terberkati Pak Frans Angki. Pak John, Bu Amin. Silvia, Ya. Bu Eli, Ibu, Cifung, Bu Silya, semangat ya. ya salam semua. Terberkati semuanya. Eli. Ya. Amin. Ya, Sayonara. terima kasih Pak Lukas. Sayonara. Salam buat teman anak di Kesia ya. God bless you all. Salam buat Bu Selvi, Pak Frans Angki. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Amin.